Dulur Al-Fitor, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Hari ini senang dan bahagia sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua, memberikan keistiqomahan dalam belajar dan menyelami ilmu-ilmu Islam yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Dulur Al-Fitor, hari Kamis kita akan ngaji Fajar Syiar bersama guru kita, yakni adalah Bapak Profesor Dr. Muhammad Saiful Jazil MAG. Beliau adalah dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dan juga seorang dai yang cerdas dengan jam terbang yang sangat tinggi. Dulur Al-Fitor, ada juga nanti bisa bergabung dengan kami di 081234939390, 081234939390, atau Anda juga bisa mengikuti kajian pada pagi hari ini melalui live streaming Radio Al-Fitor di Instagram kita. Dan juga kita memiliki aplikasi streaming juga di Play Store, cari saja Radio Al-Fitor. Baik Dulur Al-Fitor, beliau sudah hadir di studio, mari kita sapa beliau bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Sangat sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua dan juga Dulur Al-Fitor dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat selalu batin, ya, selalu dilindungi Allah, selalu dimudahkan Allah. Amin. Ya. Insyaallah, mungkin panjenengan juga Prof sumrambah datang panjenengan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Dulur Al-Fitor dimanapun berada, kita pagi ini harus merasa bersyukur kepada Allah karena diberikan kesehatan, kekuatan iman lahir dan batin oleh Allah sehingga masih bisa bertemu kembali di udara melalui Al-Fitor, ya. Namun sebelumnya saya mohon keikhlasan Dulur Al-Fitor. Kita kehilangan orang-orang terbaik di Al-Fitor. Ya, Mbak Nikma telah dipanggil oleh Allah mendahului kita kemarin menyusul Mas Helmi Ansori. Karena itu mari kita baca doa untuk beliau berdua khususnya, dan almarhumah, orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, dan orang-orang kita cintai yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan semua dosanya diampuni oleh Allah dan semua amal solehnya diterima di sisi Allah dan mendapatkan kedudukan yang terpuji dan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan semua senantiasa diberikan kemudahan, selalu ditolong oleh Allah, dan senantiasa diberikan ketabahan dan kesabaran, kekuatan iman lain dan batin. Dan juga Fatihah ditujukan kepada Romo Yai Husain Ilyas yang tadi malam mulai jam 6 sampai jam 22.45 itu operasi di rumah sakit PHC, ya. Mudah-mudahan beliau segera sembuh dan paringi panjang umur yang barokah, istiqomah, sehingga senantiasa membimbing kita, membimbing umat semuanya. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah wa li hajatina wa hajatikum lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, baiklah Mas Ishak, ini saya ingin membaca mutiara hikmah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Beliau mengatakan begini, la tamuddanna yadaka ilal akhdhi minal khalaiqi. Janganlah sekali-kali engkau ulurkan tanganmu untuk menerima pemberian dari makhluk. Jangan mudah apalagi mengharap untuk memperoleh bantuan dan pertolongan dari makhluk. Illa antara annal mu'tiya fihi maulaka, kecuali jika engkau memang faham
dan menyadari bahwa pemberi yang sejati, pemberi yang sebenarnya adalah Tuhanmu. Fa in kunta kadzalik fakhudh ma wafaqal ilma. Apabila engkau mampu berlaku demikian, maka terimalah apa yang sesuai dengan ilmu yang kau fahami. Jadi mungkin kita semua sebagai manusia ketika dalam kondisi sulit perlu bantuan dan pertolongan, ya. Tapi jangan mudah mengulurkan tangan kepada sesama makhluk, kecuali jika kita faham dan mengerti bahwa pada hakikatnya pemberi pertolongan, bantuan yang sebenarnya adalah Tuhanmu. Ketika itu kata beliau, kalau sudah faham dan mengerti bahwa pemberi yang sebenarnya hakikatnya adalah Allah, terimalah sesuai dengan ilmu yang kau pahami. Jadi ini artinya tauhid yang luar biasa. Jadi meskipun kita menerima bantuan dari orang lain, itu hakikatnya adalah Allah yang membantu, tapi dilibatkan orang itu. Cuma perlu dipahami, karena rezeki bantuan itu tak langsung turun dari langit dan dilewatkan orang itu, sehingga Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, malam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak mensyukuri atau tidak bersyukur dan tidak terima kasih kepada manusia, maka hakikatnya tidak akan bersyukur kepada Allah. Itu artinya bahwa yang menjadi sebab adalah orang itu. Jadi hakikatnya Allah, tapi dilewatkan perantaranya, penyebabnya adalah dia. Ya, karena itu kita pun juga wajib terima kasih padanya. Nah, terkait dengan persoalan ini, saya kemudian teringat ketika lahir seorang anak yang bernama Robi'ah al-Adawiyah. Dia dikatakan Robi'ah itu karena 4 bersaudara dan dia adalah yang terakhir. Dia lahir hari Jumat di Basroh. Pas waktu itu semua orang dalam kondisi sulit, atau dalam bahasa Jawa disebut paceklik. Lama tidak turun hujan, semua tidak bisa bercocok tanam, sehingga suasana masyarakat kelaparan. Saat itulah lahir Robi'ah al-Adawiyah pas malam Jumat. Nah, krono saking melarati Mas Ishak, sampai kain untuk membungkus bayi yang lahir ini nggak ada. Bahkan minyak untuk menyalakan lampu pun nggak ada. Jadi wong saking melarati, wong melarat kan ya. Akhirnya anaknya nangis, ibu sedih, bilang kepada bapaknya, wahai suamiku, cobalah keluar untuk minta bantuan kepada tetangga. Ya. Barangkali ada pinjaman kain untuk membungkus anak kita supaya nggak kedinginan. Minimal minta atau pinjam minyak supaya anak kita tidak dalam kegelapan. Akhirnya ayahnya Robi'ah, Pak Ismail ini keluar, kemudian menempelkan tangannya di jendela dan pintu tetangganya. Dari satu pintu mau ditodong nggak jadi, dari pintu pindah mana nggak jadi, karena dia ingat ini, janganlah engkau mudah mengulurkan tanganmu untuk memperoleh bantuan sesama makhluknya, karena mereka semua dalam kondisi lemah, semua dalam kondisi sulit. Kenapa aku minta tolong kepada orang yang sama-sama lemah? Akhirnya pulang nggak jadi. Kemudian sekedar untuk menghibur istrinya yang sedang gelisah dan susah ini, karena menanti ternyata hampa, istrinya dikasih tahu, wahai istriku, sebenarnya aku sudah mengetuk pintu tetangga dari satu ke pintu tetangga yang lainnya, tapi tak satu pun mereka yang mau membukakan. Padahal kan nggak jadi.
Ya wis Mas ngono sabar. Akhirnya keduanya sampai arek iki ya krusel nangis bayine ya turu-turu dhewe. Ibu ya keturun, bapaknya tertidur semalam suntuk. Nah saat itulah Gubernur Basrah yang bernama Isa Zatan ya tiba-tiba mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Isa Zatan, setiap malam sebelum kau tidur, kau selalu membaca sholawat kepadaku 100 kali. Dan kalau malam Jumat, tidak kurang dari 400 kali yang kau baca untukku. Tapi malam ini adalah malam Jumat. Engkau tertidur terlebih dahulu sebelum membaca sholawat kepadaku. Karena itu, sebagai tebusannya, kalau kamu masih ingin mendapatkan syafaatku nanti di akhirat, berikan 400 dinar kepada orang yang membawa surat yang akan datang kepadamu. Ya, jadi Bapak Robiah yang dituju itu ada Bapak Robiah ternyata kan gitu ya, Bapak Ismail itu. Singkat cerita, akhirnya malam itu Pak Ismail mendapatkan 400 dinar. Ya 400 dinar. Dan saking syukurnya karena Rasulullah yang langsung mengingatkan gubernur ini, ya, ini akhirnya dia juga bersedekah kepada fuqara wal masakin 10.000 dirham, ya, entah uang sekarang berapa ya, karena dia seorang gubernur kaya raya. Jadi akhirnya saat itu tertolonglah ya semua kebutuhan yang menimpanya, ya, berkat dia menggantungkan kepada Allah, ya. Cuma begini nih ya tidak mudah masih saja dalam kondisi sulit, kemudian kepasrahan total. Secara lahir nggak mungkin ada, tapi dengan cara Allah, ya, Allah tidak membiarkan hambanya yang dalam kondisi sulit yang kembali ke hadiratnya, ya. Istilahnya beliau kan mengetuk pintu Allah, kepasrahan, tidurnya orang alim, tidurnya orang yang kan berzikir dia, sehingga Allah pun hadir melalui caranya yang di luar dugaan kita, kan gitu. Nah karena itulah kemudian kalau kita ingat di dalam surat Al-Baqarah Allah kemudian berfirman, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang beriman, kalau kita punya masalah, sedang dalam kondisi sulit, minta tolonglah kepada Allah. Kalau kita punya masalah, hadapi masalah itu bis-sabri dengan sabar. Was-shalah, jangan lupa libatkan Allah di dalamnya dengan memperbanyak doa dan sholat, ya. Kalau sudah demikian, innallaha ma'as-sabirin, Allah akan hadir menyertai orang-orang yang sabar. Allah akan mengambil alih urusan kita, bukan kita yang menyelesaikan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu ya. Ini cerita dari kita ini ya. Iya. Ada pertanyaan yang sangat menarik sekali. Bagaimana sih menancapkan keyakinan diri kita, terutama dalam hati, itu dalam keadaan sulit, iya. Dalam keadaan sulit gitu loh, Prof. Jadi untuk menekankan diri bahwasanya pasti ada pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu bagaimana? Nah, keyakinan itu tidak tumbuh begitu saja, tapi melalui proses yang panjang, ya. Artinya, saya yakin orang-orang alim, orang-orang yang disayang oleh Allah, dikasih oleh Allah, atau yang kita kenal dengan wali-walinya Allah, itu tidak serta-merta begitu saja, tapi melalui perjuangan, ya. Jadi ada istilahnya di dalam ilmu tasawuf itu adalah takholli, ya, membersihkan hati dari berbagai macam penyakit, ya. Nah, jadi penyakit yang tergesa-gesa, penyakit yang mudah marah, penyakit yang tidak sabar, penyakit sombong, ria, dan seterusnya itu
berusaha untuk dikikis dan dibersihkan. Nah, kemudian selanjutnya tahalli itu mengisi dengan sifat-sifat yang baik agar sifat-sifat yang buruk tadi tidak datang dan masuk kembali. Nah, setelah itu maka yang ketiga adalah tajalli, yang ada, yang melekat dalam dirinya adalah sifat-sifat Allah yang terpuji. Nah, sehingga karena di dalam hatinya sudah menyatu dengan Allah, maka di dalam kondisi sulit apapun yang ada hanyalah Allah. Karena itu tidak pantas kalau dalam kondisi seperti ini menggantungkan kepada orang lain, dan yakin Allah pasti akan hadir untuk menolongnya. Ya. Karena itu kalau kita lihat sejarah ya, seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dilempar oleh Raja Namrud, dibakar di api, beliau pun tidak tahu kalau api itu nanti akan juga padam, kan gitu. Tapi dalam kondisi seperti ini kan beliau sudah nggak bisa berdaya karena kekuatan lahir ya, sementara beliau sendiri meskipun punya mukjizat, kan kemudian timbul kepasrahan. Dalam kondisi pasrah dilempar, ternyata api menjadi padam, kan gitu. Itu kan pertolongan Allah hadir di saat kondisi sulit. Begitupun Nabiullah Musa alaihissalam. Kenapa Nabi Musa tidak melawan? Padahal beliau punya pengalaman yang mengalahkan Raja Fir'aun dengan tongkatnya yang dilempar jadi ular. Kenapa tidak dilempar lagi? Karena beliau juga belum ada perintah. Iya, bahasanya juga untuk apa? Apakah akan menjadi ular kembali? Tidak tahu. Nah, akhirnya beliau memilih lari dalam kondisi terjepit. Kemampuan sudah tidak berdaya. Mundur juga mati karena dikejar oleh Raja Fir'aun yang lengkap dengan senjata. Pasti akan dibasmi dengan semua orang-orang beriman dengannya. Nah, di depannya sudah lautan. Dalam kondisi sulit seperti ini, tidak ada tempat yang bisa dibuat untuk bergantung. Nah, di saat itulah beliau mengadu kepada Allah dan Allah akan hadir. Oleh karena itu, ini menjadi pelajaran kita semua, ya. Jangan mudah putus asa. Jangan mudah mengeluh, bahasanya Prof. Ali Aziz kan gitu ya. Karena apa? Karena setiap kesulitan, kalau kita ikut melibatkan Allah dan menghadirkan Allah di dalamnya dan dipenuhi dengan keyakinan, maka Allah pasti akan hadir menolongnya. Nah, dalam kondisi seperti ini kita harus secara lahir dilatih bahwa ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang artinya secara lahir makna bahasa adalah tidak ada Tuhan selain Allah, ini bermakna luas bahwa bisa di dalam hati dan pikiran kita harus tancapkan bahwa tidak ada yang bisa menolong dan menyelesaikan kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang bisa yang membahagiakan kita kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang bisa menyembuhkan sakit kita kecuali Allah. La ilaha illallah, tidak ada yang bisa menambah dan mengarami umur kita kecuali Allah. Lah, kalau sudah demikian maka sudah habis daya dan kemampuan kita. Yang ada adalah daya dan kemampuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, aku ya iso ngomong tok kaya. Prakteknya tidak semudah itu Mas Isak. Ya, tapi kalau selalu kita ulang kembali, saling mengingatkan, insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan hidayahnya, ya, sehingga hati kita semua tertancap, tidak mudah menggantungkan pada orang lain kecuali Allah. Dan taruhlah ketika ada orang yang menolong kita, memberi kita, tetap kita terima, tapi harus kita pahami pada hakikatnya pemberi yang sebenarnya adalah Tuhanmu. Tapi kita pun, karena Allah tidak menurunkan bantuan dan pertolongan itu ceblok langsung dari langit, kita wajib berterima kasih kepada orang yang menjadi wasilah kita. Ya Allah. Ya, Prof, ya. Menarik sekali tadi Prof dari yang dicontohkan Nabi Ibrahim
ketika waktu dalam keadaan sulit gitu ya Prof ya, dan juga Nabi Musa dan beberapa mungkin nabi-nabi yang lainnya. Bagaimana sih Prof kalau misalkan kita tarik ilmunya gitu loh Prof, bagaimana ketika waktu itu kan posisinya dalam keadaan kepepet gitu loh Prof. Jadi kadang-kadang kita ini berdoa tapi nggak manjur Prof. Bagaimana kalau misalkan kita membawa kata-kata kepepet dalam doa kita? Apakah bisa dalam kita berdoa, dalam membuat situasi diri kita itu kepepet hanya bergantung kepada Allah? Apakah seperti itu bisa Prof? Ini kan suasana batin ya. Suasana batin itu tidak bisa diskenario. Seperti orang menangis, orang bahagia, kan tidak bisa. Orang sedih nggak bisa kemudian disuruh tertawa misalnya. Orang tertawa pas kondisi bahagia itu disuruh sedih juga nggak bisa. Nah, dalam konteks seperti ini menyangkut suasana batin yang mana itu akan muncul dengan sendirinya, dengan otomatis melalui latihan dan riyadhah yang sering kita lakukan gitu. Jadi dalam konteks ini tidak mudah memang Mas Ishak ya. Kalau kita tidak kepepet terus merasa kepepet kan gitu kita buat. Yang penting ketika kita berdoa kita yakin bahwa doa kita pasti diterima oleh Allah. Cuma seperti yang sering saya katakan bahwa Allah tidak selalu memberikan apa yang kita minta. Allah akan memberikan yang terbaik yang kita butuhkan. Karena itu ada seorang ulama besar namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rafi pernah mengatakan bahwa ketika engkau berdoa dan belum dikabulkan oleh Allah sesuai dengan keinginanmu, jangan tergesa-gesa engkau mengatakan doaku ditolak oleh Allah. Tapi katakanlah bahwa Allah masih memilihkan waktu yang tepat. Allah masih memilihkan apa yang terbaik yang akan diberikan kepada kita. Kan gitu. Itulah yang harus kita tanamkan. Sehingga kalau kita paham seperti ini, maka semua yang terjadi pada diri kita, baik ditolak ataupun diterima oleh Allah, hakikatnya adalah terbaik dalam pandangan Allah, sehingga kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Baik Prof, kita lanjutkan kembali ya Prof ya ngaji kita. Sudah ada yang masuk telepon dari pendengar. Kita langsung angkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa Bu? Dari mana? Ibu Dia. Oke, Ibu Dia monggo. Waalaikumsalam Bu Dia, monggo. Amin. Nggih. Nggih. Iya, iya. Nggih. Nggih, nggih. Iya. Iya, nggih. Sami-sami Bu. Ya, Ibu Dia. Jadi ini Waalaikumsalam. Ini merupakan anugerah yang luar biasa. Tidak minta, tidak mengharap, tiba-tiba rezeki datang. Yang bahasa orang Jawa disebut rezeki nomplok.
ya. Embuh nomplok itu apa maksudnya Mas Ishak? Ya. Saya yakin Budiah punya amalan yang menyebabkan Allah hadir dalam kondisi-kondisi serba kekurangan, ya. Mungkin dalam pandangan banyak orang sampai terpantau oleh pemerintah daerah, ya, rumah yang dihuni oleh Budiah ini tidak layak, kan begitu ya. Nah, kok bisa tahu dari mana? Bisa jadi karena sikap dan kebaikan ibu secara sosial. Ada masyarakat, ada pamong, ya, ada aparat desa yang melaporkan itu kepada pemerintah setempat, sehingga Budiah mendapatkan prioritas untuk bedah rumah. Nah, dalam konteks ini, ya, syukurnya pertama ya kepada Allah atas anugerah yang di luar dugaan, dan yang kedua kepada mereka yang terlibat. Ya, kalau tidak tahu, ya sebagai rasa syukurnya mendoakan, ya Allah, semoga orang-orang yang berjasa, kan gitu ya, ya, terhadap rumah saya ini, semoga hidupnya Engkau mudahkan, diberikan kekuatan iman lahir dan batin. Al-Fatihah, begitu. Ya, salah satu rasa syukurnya mendoakan, karena mendoakan orang lain yang orang lain didoakan tidak tahu, kata Nabi kan diamini oleh malaikat, dan malaikat kemudian bilang kepadanya, walaka bimithli, engkau akan mendapatkan hal yang sama, kan gitu. Nah, ini sebagai rasa syukur karena kita tidak bisa membalas apapun kecuali dengan doa, kan gitu ya. Nah, di dalam surat At-Tolaq inilah yang kemudian Allah menyebutkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi rezeki yang di luar dugaan dan tidak disangka-sangka ini, itu ada rentetannya sebelumnya. Karena Allah menyebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka setiap kesulitan yang menimpanya akan diberikan jalan keluar dan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga dan disangka-sangka. Nah, seperti inilah barangkali gambaran yang dialami oleh Budiah, ya, di mana Allah hadir, ya, karena ketakwaan dan kebaikan Budiah. Karena itu Budiah sebagai rasa syukur rumahnya yang sudah baru dibuat untuk lebih tekun ibadah kepada Allah, kan gitu. Ternyata Allah betul-betul hadir di dalam kondisi seperti ini, ya. Ini adalah sebagai contoh bagi kita semua. Yang penting walaupun rumah tidak layak tapi tetap sabar dan akhirnya Allah hadir, kan gitu. Ada syaratnya berarti Mas. Harus Iya, iya. Ini siapa lagi? Lanjut ya Pak. Iya, itu. Assalamualaikum. Ibu Yuli Tulangan. Kok apal masih saksa? Wonten nami nih, Bro. Oh. Saat ini ganti Ibu Yuli menganti. Nggih, Bu Yuli. Nggih. 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 Okay.
Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mas Ishak, jadi bisa difahami bahwa yang terkait dengan pertanyaan Bu Yuli ini, saya kemudian ingin membuat sebuah ilustrasi. Kalau kita punya berkat satu kotak, kemudian anaknya 4, terus datang, ayo semuanya datang untuk makan berkat ini. Artinya satu kotak dibagi untuk 4 orang. Khususon anakku semuanya ya Allah Al-Fatihah, kan gitu. Artinya satu Fatihah dibagi untuk banyak orang. Terus dikasih kotaan satu-satu. Khususon yang 1A Al-Fatihah, B Al-Fatihah, C Al-Fatihah. Maka kalau pertanyaannya paling afdol, mana Fatihah secara global untuk semuanya atau Fatihah satu untuk satu orang? Ya tentu jawabannya adalah lebih baik satu untuk satu orang. Ya. Karena jelas pahala dan barokah yang mengalir itu utuh, tidak dibagi. Satu. Nah, itulah. Jadi ibaratnya makan satu dibagi bersama, tapi kalau Fatihah satu untuk satu anak. Nah, karena itu ini kalau cukup waktu kan gitu. Kadang-kadang kita kan sibuk terus pengen langsung cepat selesai, ya sedoyo ya Allah Al-Fatihah kan. Ya sesuai dengan situasi dan kondisi. Ketika panjenengan punya waktu luang, mendoakan, dan itu memang membutuhkan waktu yang agak lama, satu anak satu. Tapi kalau memang tidak cukup, ya secara global juga nggak apa-apa. Yang paling penting kita sebagai orang tua dalam kondisi apapun jangan pernah lupa dan bosan mendoakan anak, karena doanya orang tua pasti suatu saat nanti akan menjadi kenyataan. Karena ridhullah fi ridhul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ya, itulah Mas Ishak. Terima kasih Prof. Menarik sekali. Artinya kalau tawasul seperti tadi Al-Fatihah, kalau kita misalkan baca Al-Fatihah jami'ul muslimin wal muslimat, itu juga kena. Iya, kena semua. Tapi itu kan lebih bagi lagi lo banyak orang lagi kan gitu ya. Iya. Ya, jadi kalau kita ke ahli kubur itu kita mendoakan orang tua kita, tapi biasanya kan kalaulah baca istighfar kan bukan untuk kita dan ayah kita, tapi wali jami'il muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat, kan gitu ya. Makanya di dalam kitab Ar-Ruh itu disebutkan bahwa ketika ada seseorang yang berziarah ke makam ayahnya, tiba-tiba ketika itu ayahnya dia bermimpi kuburan ayahnya itu terbuka dan bisa dialog dengan ayahnya. Biasanya kamu setiap malam Jumat datang kemari, kok sekarang jarang sekali, kemana saja kamu, kan gitu ya. Wah, dari yang suka yang senang ini bukan hanya aku saja, semua ahli kubur katanya mengucapkan selamat. Itu loh anakmu setiap malam Jumat datang atau setiap hari Jumat datang untuk mendoakanmu, dan kami pun merasa bahagia dan tenang karena doa yang dipanjatkan olehnya. Jadi artinya bahwa doa yang kita panjatkan untuk orang tua kita dan kemudian mendoakan orang semuanya yang ada di situ itu juga bisa merasakan kebahagiaan dan ketenangan karena doa kita. Ya, ibarat kita itu selamatan ijen untuk keluarga, tapi ketika banyak orang dikasih didik-didik gitulah, tapi iso ngicipi kabeh. Nah, walaupun tidak sempurna seperti yang
dituju untuk ayahnya, ya mereka minimal iso ngrasakno kecipratan kan gitu. Ibarat orang masak itu tidak hanya baunya tok, tapi ono sate minimal walaupun sak sujan itu iso ngrasakno. Itulah. Saya membayangkan seperti itu supaya kita bisa memvisualkan ya akan doa untuk semuanya. Jadi tentu saja ini lebih baik dan lebih mulia kalau ditujukan satu orang satu, ya. Ada telepon lagi? Ya, monggo. Satu telepon terputus ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kok perempuan semua, ibu-ibu semua ya, yang El Victor ini. Mak Mujayana. Ya. Waalaikumsalam. Bu Mujayanya rujaknya gimana? Alhamdulillah. Oke, tas pundi Bu? Tas pundi Bu? Langsung. Oke. Oke, Masya Allah. Oke. Waalaikumsalam. Jadi kalau sudah meninggal itu pakai khususun ila ruhi. Tapi kalau belum meninggal ya khususun langsung disebut namanya, ngoten mawon. Langsung sebut namanya khususun Bu Mujayana, muga-muga diparingi sehat lahir batin, manfaat barokah, Al-Fatihah ngoten. Ya, jadi karena masih hidup ya. Jadi kita langsung sebut namanya, ya. Oke, ini subhanallah bagus sekali, apalagi khusus yang meninggal ini satu orang 11 kali, ya. Itu pahalanya subhanallah mengalir itu, ya. Dan ini merupakan tabungan pahala untuk anak-anaknya, untuk keluarganya yang meninggal dunia, di mana keluarga yang hidup selalu mendoakan, ya. Nah, apakah sampai? Ya sampai. Wong istighfar kita itu kan bukan hanya untuk orang yang hidup. Astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum al amwat. Jadi doa-doa kita ini bisa ditujukan, kita minta untuk orang yang sudah mati maupun orang yang masih hidup, dan itu semua sampai, ya. Nanti kita akan melihat hasilnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini hanya bisa dirasakan dengan keimanan dan keyakinan bahwa semuanya nanti akan menjadi simpanan dan investasi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang hanya bisa gitu menceritakannya. Buktinya apa? Ya mati dhisik kan. Ini kepengen roh. Yang penting ini adalah merupakan jariah yang luar biasa bagi kita orang yang hidup, bisa menolong orang yang mati dengan doa-doa kita, ya, melalui kalimat-kalimat thayyibah, ya, baik Fatihah, surat Yasin atau sholawat, istighfar, dan seterusnya, ya. Oke, Prof, untuk masalah doa, tadi apakah ketika waktu kita mengirimkan doa kepada orang yang masih hidup ada perubahan nggak? Misalkan anak yang nakal begitu, dikirim Al-Fatihah, apakah ada perubahan semacam itu? Ya, seharusnya ketika kita mendoakan ya sesuai dengan niat yang kita maksudkan. Kalau masih hidup dan anaknya nakal, ya Allah, mudah-mudahan anakku dapat hidayah dan menjadi orang soleh atau solihah, kan begitu. Kemudian Al-Fatihah. Adapun soal perubahan dan tidaknya, nanti itu tergantung dari hidayah Allah, kan gitu. Kalau ternyata anak ini mesti didoakan kok pancet ndablek, jangan mengira sekali lagi doa kita ditolak oleh Allah. Bisa jadi Allah punya rencana yang terbaik. Dengan adanya seperti itu, akhirnya kita
semakin mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi jangan berhenti. Allah sengaja ingin menguji kita, sampai di mana engkau hadir kepadaku, sehingga melalui anak itu nek gak ngono awakmu gak ndonga nang aku, kira-kira ngono lah. Ini langsung tak marene kok nak umari. Biasanya nalurinya manusia kan begitu. Nek wis tujuannya tercapai kan sudah leren. Masya Allah. Ya. Satu pertanyaan terakhir, Prof. Nggih. Ya, Prof, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapunten tanya Prof, apakah orang buang angin itu kalau mau wudhu harus cepok terlebih dahulu? Oh ya, selama tidak ada benda yang keluar Ya. yang gak katut ampase itu tidak harus cepok, cukup langsung wudu ya, karena angin itu tidak najis. Lah angin nak najis, sing mambu ya najis, sehingga harus dibasuh. Jadi sekali lagi, kalau kentut langsung wudu, tidak harus dicawii, tidak harus dibersihkan pantatnya ya. Tapi kalau pas kentut kok metu sak ampase, itu bahasa rewe kal kecil itu ya, itu wajib ya disucikan sampai bersih baru wudu ya, begitu Mas Isak ya. Oke, ada 2 menit terakhir mungkin. Iya. Cukup dengan doa. Baik, jadi ini merupakan momen yang luar biasa. Saya syukuri dengan alhamdulillah, walaupun hanya sebulan sekali masih bisa hadir di Al Victor dan menyapa dulur-dulur, dan semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Ternyata umur itu subhanallah tidak bisa diprediksikan ya. Mas Hilmi kemarin baru mengisi acara istighosah malam minggu terakhir ya, di Al Jihad, dan tidak ada orang yang menyangka kalau secepat itu dipanggil, karena kondisinya kan sehat luar biasa. Ternyata Allah berkenan mengambilnya begitu cepat. Oleh karena itu mudah-mudahan semua yang kita lakukan dicatat sebagai amal soleh. Semua kesalahan dan dosa, baik kita sengaja maupun tidak, diampuni oleh Allah. Kalaulah suatu saat kita semua dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Waghfir lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Khususun ila ruhi Mas Hilmi, Mbak Nima, dan semua guru-guru kita, kedua orang tua kita, orang-orang kita cintai. Mudah-mudahan semuanya diampuni oleh Allah, mendapatkan kedudukan yang terpuji di sisinya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.